pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini sungguh kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih anugerahnya kita boleh ada sampai pada saat ini. Saya menggantikan Oksir Korof karena bermasalah dengan matanya pagi ini menyambut Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan sungguh karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Hari ini kita datang di hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya menyambut kita semua dengan penuh sukacita dan saya percaya bahwa pagi ini kita akan menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan saya percaya bahwa ibadah pada pagi hari ini akan sungguh menjadi berkat bagi kita. Yang akan mengambil bagian pada pagi hari ini adalah keluarga besar LKSA Maranatha Bandung. Dan saya percaya bahwa hamba-hamba Tuhan dan juga anak-anak Tuhan akan menjadi berkat bagi kita dalam ibadah ini. Ibadah pagi ini saya serahkan sepenuhnya kepada kedua hamba Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ungkapan syukur yang boleh kita naikkan pada pagi hari ini memasuki minggu yang kedua di bulan April. Tentunya kita semua percaya akan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang telah melingkupi akan kehidupan kita dalam sepanjang seminggu yang kita lewati. Tema perenungan pada pagi hari ini tentang percaya akan kuasa Tuhan. Dan kita akan pujikan kor yang mengatakan ku percayakan Allah Bapa 2 kali berturut-turut. Ku percayakan Allah Bapa, ku percayakan Anak, ku percayakan Roh El Kudus, Tritunggal dalam Allah, ku percayakan keselamatan oleh darah Tuhanku, dan mahkota yang ku akan terima bila menghadap Dia. Ku percayakan Allah Bapa, ku percayakan Anak, ku percayakan Roh El Kudus, Tritunggal dalam Allah, ku percayakan keselamatan oleh darah Tuhanku, dan mahkota yang ku akan terima bila menghadap Dia. Pagi ini juga saya bersyukur ya, kemarin ada saudara kita Kaleb ya, saya katakan pas bermain ke panti, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, besok ke Kor 2 Bandung. Oh iya tante, ya senang ya, karena saudara kita ini boleh bersama-sama dengan kita, suatu ungkapan syukur yang tak terhingga, sehingga semua boleh melengkapi akan pelayanan di rumah besar Maranatha. Pujian yang kedua medley, maju bersama, ya kami berjalan, cinta Yesus heran. Maju bersama mengikut bendera, maju dengan berani, majulah dengan kuat kuasanya, harap dan kasih, baik di gunung, lembah dan padang tandus, dimanapun saja, prajurit salib maju terus karena namanya. Ya kami berjalan dan menyanyi terus, maju terus saja, juru penebus, mari turunkan
Wah Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak, nyanyian 32.
Terima kasih untuk pujian dan angklung yang boleh dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saya katakan kemarin kepada suami saya selesai latihan di tempat ini, pinter-pinter anakmu. Oh ya? Iya, pinter, saya kagum. Ini suatu hal yang diberkati oleh Tuhan. Tidak sia-sia kita pagi, siang, malam cerewet dan seperti ini mereka menghasilkan yang baik. Bukan hanya pemain musik, nilai rapot mereka kami membawakan hasil yang luar biasa. Rata-rata 7,8 sampai ke 8. Oh Tuhan, terima kasih, nggak sia-sia. Saya katakan Kak Rizal, yang kedua Kak Rizal, saya nggak sia-sia setiap jam 10 malam ke Ciroyom cari ikan-ikan untuk mereka. Ternyata Tuhan telah melimpahi berkat, kepandian, kepintaran. Meskipun ada juga yang malasnya tidur. Kemarin latihan juga ada yang tidur. Ini gereja nak, bukan kamar tidur, tertawa. Dan saya juga bersyukur ada Shirley, Dita, Yona, Gaby dan semua anak-anak muda yang kemarin juga ikut latihan. Saya katakan senang kayak seperti di surga kita Kak Rizal. Banyak anak-anak muda dalam pelayanan. Saya katakan pada Pak Ayer Agus, ini perlu terus dikembangkan untuk kemajuan dan khususnya anak-anak untuk mencintai pelayanan kepada Tuhan, bukan mencintai game mereka dalam HP mereka sehingga mereka tidak bisa untuk melayani Tuhan. Dan itulah yang menjadi ungkapan syukur kami bahwa semua karena Tuhan yang telah melakukan perkara besar, karya besar dalam kehidupan anak-anak kita khususnya, supaya mereka lebih tekun lagi melayani Tuhan dalam Kor 2 Bandung. Pujian penyembahan yang mengatakan karya terbesar dalam kehidupan kita, karena Tuhan telah memberikan hidupnya untuk kita, berkatnya pun dilimpahi dan kita boleh bersyukur karena kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan ulangi kor ini sekali lagi, pujian penyembahan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
dalam hidupku Tuhan, besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kabur, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kabur. Benar ya Bapak. Yesus Engkau yang ku kagum, karya yang terbesar dalam hidup kami ya Bapak. Anugerah-Mu luar biasa dan dahsyat buat kami semua. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau menyatukan kami, Engkau mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus ini untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karya terbesar buat kami adalah menebus dosa kami. Sungguh Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh ajaib. Kami bersyukur pagi hari ini dengan pimpinan dan campur tangan Tuhan. Engkau merawat kami, Engkau menuntun kami. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami ada di rumah-Mu. Kami siap untuk memuji-muji Tuhan. Kami siap untuk mengagungkan Tuhan. Kami siap untuk memberi hidup kami untuk Tuhan. Bahkan kami untuk menyerahkan semua apa yang menjadi persoalan kami. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan sabda firman. Dan kami tabiskan ibadah pagi hari ini demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan diri kembali. Kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam pembacaan Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49. Saya baca dalam nama Yesus Kristus. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kembali saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri, dan kita akan mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan bersama-sama, nomor 1 hingga yang ke-11. Pengakuan iman bala keselamatan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta.
dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan dan percayaan pada Tuhan kami Yesus Kristus dan bahwa hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal dari orang durjana. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memuji nama Tuhan, nyanyian nomor 209. 209, musiknya seperti Natal ya. Saat ayat 1 kita pujikan, bagi siapa jemaat Tuhan baik di gereja maupun di rumah yang akan menyampaikan kesaksian, saya memberikan waktu kesempatan untuk kita semua umat-umat Tuhan yang ada di Kor 2 Bandung. Setelah ayat 1 dari nyanyian 209. Percayalah sekarang Tuhan bersedia sempurnakan mereka yang telah bertobat. Kehendak Allah, kesucian manusia, kau dapat hidup suci, kau dapat hidup suci, kau dapat hidup suci di dalam Roh-Nya. Ada yang mau bersaksi pagi hari ini? Ayat yang kedua kita akan pujikan. Setelah itu persiapan anak-anak Maranatha untuk bersaksi lewat pujian. Dirimu janganlah menolak, tapi terimalah kuasa Roh Kudus. Janganlah melawan kehendak kasih-Nya, kau dapat mensucikan, kau dapat disucikan,
Kau dapat disucikan, kau dapat disucikan, kau dapat disucikan oleh Roh Kudus. Ya, siap? Ya. Kemarin sore, waktu latihan lagu ini, saya memberikan pertanyaan, siapa yang menciptakan lagu ini? Mereka tidak mengetahuinya, siapa pencipta lagu ini. Saya katakan sama mereka, ini waktu ibu tingkat kedua beliau ada di Indonesia. Berpikir, siapa ya pencipta lagu ini? Dan sungguh sangat disayangkan jikalau anak-anak bala keselamatan tidak mengetahui, bahkan belum mengetahui tentang siapa pencipta lagu ini. Bahkan saya lontarkan sama kandidat, tahu kandidat Ferry lagu pencipta lagu ini? Enggak tahu Bu, siapa yang menciptakan lagu ini. Beliau sudah naik ke kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih untuk semua, kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian pujian ini.
Terima kasih untuk kerja keras, letih, capek, mungkin dimarah Kak Rizal, ya, demi kebaikan, bukan ketidakbaikan. Dan saat mereka latihan, Bapak Ibu di ruangan aula, main angklung, anak-anak kecil itu juga mengatakan, Bu, aku bisa nyanyi itu, coba nyanyi cepet nih. Pintar juga lagunya, mereka suaranya dengan keras, wah, apa yang namanya Muhammad Rizky itu, waduh kerasnya minta ampun suaranya. Saya katakan, sekali lagi Kak Rizal yang kecil-kecil pun boleh tampilkan di gereja. Saya bilang ke Pak Agus, boleh nggak ke anak-anak kecil ke gereja Pak Agus? Belum boleh Bu, seandainya diizinkan saya akan bawa itu. Mereka pintar juga main angklung, ya ampun, dengan bambu-bambu itu bisa mengeluarkan suatu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya kita semua selalu diberkati dan memberkati orang lain dalam kehidupan kita keseharian saat kita akan menerima berkat Tuhan dari lewat peristiwa Paskah kita ini. Pujian ini mengiringi waktu itu pengutusannya Mayor Tinus UP. Ya. Beliau datang, jenderal kita ke Indonesia. Waktu itu saya tingkat 1 naik ke tingkat 2. Dan tidak tanggung-tanggung dilantik oleh Mayor Dalentang. Waduh, kalau suruh nyanyi itu luar biasa. Tapi semua demi kebaikan, kemuliaan Tuhan, sehingga kita semua pun mendapat berkat dari Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa, kesempatan diberikan untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh ku bangga Bapa. Punya tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahan diizinkan. Persembahkan apa yang aku miliki. Kesempatan diberikan untuk memberikan persembahan. Kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Pujian penyembahan, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Setelah itu kita akan dengarkan firman Tuhan dan doa syafaat untuk kita sekalian.
haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selam jiwaku haus, haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Benar ya Bapak di surga. Demikian pujian kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Jiwa kami haus, haus akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Saat ini kami mohon berkat Tuhan untuk pelayanan yang ada di sekolah dan LKS Putra Maranatha. Tuhan memberkati pelayanan ini. Tuhan memberkati semua hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati semua para guru. Tuhan memberkati semua anak-anak. Tuhan memberkati semua apa menjadi program-program rencana yang ada di LKSA Maranatha dan juga sekolah. Kami mohon berkat Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Korps 2 yang ada di dalamnya, baik itu bayi, anak-anak sekolah minggu, MPS, orang muda, dewasa, para officer setempat, serta lansia. Diberkati Tuhan di dalam setiap pekerjaan, rumah tangga, bahkan pelayanan mereka. Kamu berkat Tuhan bagi jemaat-jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Engkau pulihkan, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Tuhan memberkati dimanapun saat ini berada, baik yang ada di rumah mereka masing-masing, atau mereka mungkin ada di rumah sakit, atau mereka ada tempat ini. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan jamah mereka. Kami mau berkat Tuhan juga untuk pelayanan yang ada di kantor pusat Bandung. Tuhan berkati semua para pemimpin kami, para karyawan dan staf. Diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan mereka yang ada. Program-program yang akan dijalankan untuk pengembangan teritori Indonesia ini diberkati Tuhan. Kami mau menyerahkannya kepadamu ya Bapa. Semua para pemimpin-pemimpin kami, bahkan pelayanan-pelayanan yang ada di seluruh Indonesia ini, saat ini sedang mempersiapkan Paskah Tuhan. Memberkati setiap program acara yang mereka lakukan.
Dan kami mohon berkat Tuhan juga untuk semua orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang membantu dalam pelayanan di dalam gereja Bala Keselamatan, bahkan Bala Keselamatan dimanapun mereka berada. Kami mohon berkat Tuhan untuk acara-acara yang akan berlangsung di bulan April ini, rally PKW. Tuhan memberkati semua hamba Tuhan yang mengambil bagian, semua jemaat-jemaat Tuhan yang akan mengikuti rally PKW, diberkati Tuhan. Dan hamba-hambamu yang mengambil bagian, Tuhan persiapkan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau nyata dan kuasa-Mu sempurna buat kami. Dan Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami siap untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Dan kami mohon juga berkat Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan akan menguasai pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan yang sudah ada di jadwal kita adalah menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus, dengan subtema penyerahan total di atas kayu salib. Yesus berseru dengan nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop tema khotbah minggu ini yang sudah dan sampai saat ini berbicara tentang perkataan-perkataan Yesus di kayu salib. Dan perkataannya yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya ada satu orang yang bisa naikkan doa ini. Karena orang berdoa, Tuhan jangan sampai mati. Karena setiap orang tidak tahu kapan ia mati. Tapi Yesus tahu persis maut tidak bisa mencapai. Dia harus menyerahkannya. Karena sebelum ia menyerahkan maut, tidak akan mengambilnya. Oh saudara-saudaraku dikasih Tuhan, luar biasa. Yesus luar biasa dan Yesus biasa. Hanya Yesus yang dapat berkata, Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku. Saudara, ada orang berdoa dalam doanya, Tuhan, saya mau mati. Saya mau mati. Saya mau mati. Tapi karena stres, saudara-saudara. Ada yang begitu, saudara-saudara. Dia ingin cepat-cepat Tuhan cabut nyawanya, ingin mati. Sudah, saya mau mati saja. Kenapa? Karena penyakit saya kambuh, penyakit saya kambuh. Dan mungkin dia tidak tahan lagi menghadapinya, saudara-saudara. Saudara, saya mau katakan jangan kita ngomong sembarangan. Saudara, belajar dari mulut kita ucapan-ucapan kata yang positif. Tapi sebaliknya orang berkata, saya belum mau mati, saya belum mau mati. Tapi maut datang. Tapi Yesus menentukan kehidupannya. Dia Allah sendiri yang mengosongkan dirinya menjadi sama dengan hamba. Dia firman yang menjadi sama manusia. Karena dia yang berkuasa atas kehidupan. Dia berkuasa atas kematian. Karena itu dia menaikkan doanya, ya Bapa, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kalau mungkin dalam suara yang pelan-pelan, dia berkata, iya Bapa, dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Mungkin dalam kata-kata yang lembut dia sampaikan demikian. Kenapa? Dia menyerahkan. Karena bukan stres, tetapi sebaliknya dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Segala tanggung jawab yang harus kubereskan sudah kubereskan. Sekarang waktuku kembali ke Bapa untuk berjalan dalam kemuliaan. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam pembacaan yang kita baca dikatakan bahwa kegelapan ada 3 jam. Kegelapan 3 jam.
Itu artinya apa, saudara? Sebab matahari tidak bersinar, dari tabir bait suci terbelah dua. Kata Alkitab, di atas sampai ke bawah. Tabir suci itu yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Karena imam-imam hanya sampai ruang suci. Yang bisa masuk ruang maha suci hanya imam besar 1 kali 1 tahun. Dalam hari pendamaian, dalam bahasa Ibrani saya melihat bahwa itu ada kata-kata Yom Kippur. Yom Kippur artinya apa? Kira-kira seperti nyepinya orang Bali menahan haus, duduk dengan kain kabung, tidak boleh nyalain lampu, tidak boleh apa-apa dalam kegelapan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mereka berpuasa karena itu hari pendamaian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di saat seperti itu imam besar boleh masuk 1 tahun 1 kali ke ruang maha suci. Tabir itu terbelah dari atas ke bawah, itu artinya dari ide Allah. Dari ide Allah menyapa manusia, sudah tidak ada yang lagi menghalangi lagi. Suara yang berkata, jangan mendekat, berubah menjadi suara yang berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mari hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Sehingga dengan kematian Kristus, kita yang tadinya menjauh, karena itu dikategorikan sebagai orang jauh, menjadi dekat dalam anugerahnya. Kematian Kristus merobek tabir, dan kita yang berdosa menerima percikan darah anak domba, sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan karena anugerahnya. Saudara-saudara, kita lihat ayat ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Yesus berseru dengan suara nyaring. Waktu dia sudah proklamasikan, sudah selesai. Waktu dia lihat tabir sudah terbelah, berarti saudara-saudara tidak lagi jauh di dalam Tuhan. Tidak ada lagi pemisah dalam Tuhan. Oleh darahnya kita semua menjadi satu dalam kemuliaan. Saudara-saudara, saudaraku yang dikasih Tuhan, Paskah itu penting. Kita bisa ke gereja atau kita tidak bisa ke gereja, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Karena buat kita Paskah adalah kebanggaan tersendiri, saudara-saudara. Tidak terbelah. Saya dan saudara sekarang dapat berani, kata Alkitab, oleh darah Yesus kita sekarang dapat penuh keberanian menghadap takhta kasih karunia-Nya untuk menerima pertolongan tepat pada waktunya. Karena dengan kematian di kayu salib, dia bukan sekedar Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, tetapi dia menjadi Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang baik, dekat dan peduli dengan saya dan saudara-saudara sekalian. Amin, saudara-saudara. Selanjutnya di situ lalu Yesus bersuara dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkannya. Ya Bapa, karena diproklamasikan sudah selesai. Dia lihat tirai sudah terbelah, berarti misinya sudah tergenap. Karena diberkatai, ya Bapa, ya Bapa. Dia tahu kemana pergi, dia tahu menyerahkan hidupnya. Dia tidak menyerahkan hidupnya pada maut. Dia tidak menyerahkan hidupnya pada kematian. Tidak berkata, oh lihat nanti.
Ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Aku berasal dari Bapa, dan aku akan kembali kepada Bapa. Saudara, buat orang Kristen, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Bukan orang-orang yang cari mati, juga kita. Tapi kita tidak takut dengan kematian, karena kematian yang hanyalah pindah alamat. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang kita takut bukan kematian. Yang kita takut kalau hidup kita tidak berkenan pada Tuhan. Yang kita takut kalau kita terlempar dari takhta kemuliaan Tuhan. Yang kita takut. Saudara, makanya ada virus yang lebih berbahaya. Makanya tidak ada virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Ada virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Virus itu bernama dosa. Karena virus corona hanya dapat membunuh tubuh, tapi virus dosa dapat membuang kita jauh-jauh dari hadapan hadirat Tuhan. Paulus jelas bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang-orang percaya yang takut akan Tuhan tidak akan takut dengan kematian. Orang-orang yang percaya yang takut akan Tuhan tidak akan takut dengan kematian. Lalu saya tidak bilang kita harus cari mati, tidak. Dan harus kita hidup sembarang, tidak. Bukan itu. Tetapi kita tahu kemana kita pergi. Kita tahu kemana pergi. Kita tahu saudara dan saya pergi. Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan nyawa. Selanjutnya dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Setelah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Selanjutnya ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Kenapa? Tentara-tentara Romawi, kenapa orang-orang yang tidak percaya akhirnya mengakui Yesus hebat? Karena sampai titik terakhirnya dia tetap mengucapkan kata-kata damai. Dia tetap mengucapkan kata-kata kekuatan, kata-kata penghiburan. Nyata sekarang dia sangat berbeda. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, hidup Kristen bukan tidak mengalami masalah, tidak mengalami tekanan. Tetapi hidup Kristen tidak pernah akan mementingkan diri sendiri. Hidup Kristen tidak pernah memaki. Hidup Kristen tidak pernah mengeluh. Hidup Kristen tidak bersungut-sungut. Hidup Kristen tetap memuliakan Kristus apapun yang terjadi. Amin. Apapun yang terjadi. Saudara-saudara, kalau hari-hari ini saudara harus di rumah, bisa enggak sih kita tetap bersuka cita? Saya melihat ada sukacita yang besar pagi hari ini, dan selanjutnya akan bersuka cita. Bisa gak sih jangan-jangan mengeluh terus? Aduh, mama aku capek, ibu aku capek. Boleh enggak masa-masa seperti ini justru bangun canda, bangun ceria, sukacita dalam keluarga kita, sambil kita mengingat Yesus saja disalib, tidak pernah nyalahkan siapa-siapa. Yesus disalib tidak pernah mengeluh. Yesus saya disalib menikmati.
Karena dia fokus pada Bapa. Dia fokus pada Bapa. Kata-katanya menjadi berkat. Langkah-langkahnya luar biasa. Orang akhirnya mengakui, sungguh dia ini anak Allah. Sungguh dia ini anak Allah. Tahukah saudara, di masa sekarang ini orang benar harus berbeda. Orang benar harus berbeda karena orang benar tidak pernah menyalahkan siapapun. Orang benar tidak pernah menyalahkan siapapun. Orang benar tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Orang benar tidak akan takut dan tertekan. Orang benar tetap berpengharapan dan beriman pada Kristus. Amin. Itu orang benar. Saudaraku, selanjutnya, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memulihkan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Pertanyaan saya, tetangga saudara waktu melihat hidup saudara hari-hari ini, orang-orang di sekitar saudara ketika melihat keadaan saudara di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, apakah orang bisa melihat? Apakah orang bisa melihat kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya? Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Atau malah orang lihat, oh ya ampun, sama saja seperti orang dunia dia. Dia stres, marah-marah, negatif terus. Jangan sampai kita jadi batu sandungan, saudara-saudara. Ya, anak-anakku yang dengari, ya, mungkin dia melihat, oh bapak sering marah-marah terus. Marah ada tujuan. Jadi ada alasan marah. Kalau marah-marah terus bapak stres. Ya, kalian bisa mengatakan, oh bapak stres. Hati-hati. Semua ada alasannya. Kenapa? Saudaraku yang kasih Tuhan, kita semua menghadapi tantangan yang sama. Tapi kita punya Tuhan yang berbeda. Kita punya Tuhan Yesus yang menjamin bahwa malapetaka dan mara bahaya tidak akan menimpa kamu. Amin, saudara-saudara. Selanjutnya, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Mereka menyesal karena mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Sekarang mereka melihat, sungguh dia itu anak Allah. Sungguh dia itu anak Allah. Tahukah saudara, kalau kamu, kalau kita, kalau saudara difitnah, kalau saudara disakiti, kalau saudara dicurangi, kalau saudara dikhianati, jangan balas. Adakah di sini mengalami seperti itu? Saya mengatakan jangan balas. Orang yang merancangkan yang jahat di dalam hidup saudara, suatu saat akan memukul-mukul dirinya dan menyesal. Karena dari dalam kita, dari dalam saudara tetap terpancar kasih. Amin. Tetap terpancar damai sejahtera. Terpancar kemuliaan Tuhan. Saudara punya kasih luar biasa. Ayat selanjutnya 46. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Oh, ini yang jangan, saudara. Kenapa murid-murid rata-rata lemah? Kenapa murid-murid rata-rata lemah, saudara? Karena mereka lihat Tuhan. Lihat Tuhan dari jauh. Meskipun kita ada di rumah saudara,
kita tidak ikut Tuhan dari jauh. Saudara tidak ikut Tuhan dari jauh. Kita tetap mendekat kepada Tuhan. Karena kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara katakan, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Katakan dalam diri saudara, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ketika kita menyadari, kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kita tidak mau menjauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi, kita dekat, saudara dekat, kita dekat. Karena kita mengerti firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kalimat terakhir Yesus bisa disebut sebagai kalimat keteguhan, saudara. Statement atau statement of persistence. Kalimat keteguhan. Bahwa dia bukan Tuhan yang hanya mengasihi, tapi dia Tuhan yang teguh. Teguh dalam ketaatan, teguh dalam prinsipnya, teguh dalam keyakinan, teguh dalam pengorbanan. Saudara-saudaraku, kita kadang-kadang bisa teguh kalau kita ada hitung-hitungan. Wah, kalau saya nanti berhasil, saya akan setia. Oh, kalau saya sudah bekerja, saya akan melayani Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan ketika dia hidup, Yesus hidup di muka bumi dan dia melayani sampai tetes darah penghabisan. Waktu dia menyerahkan nyawanya, dia tetap Tuhan yang konsisten, tidak pernah goyah. Dia Tuhan yang berjanji, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tapi bersama aku engkau cukup menanggung segala perkara. Haleluya. Saya catat di sini sudah. Kesimpulan dengan jelas, Yesus adalah Tuhan yang persisten. Yesus adalah Tuhan yang stabil. Yesus tetap pada jalannya. Apa artinya? Dalam segala situasi, dia tetap mengendalikan keadaan. Dia tetap mengendalikan keadaan. Kalian penyerahan terakhir ini adalah sebuah pelajaran. Ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku. Pelajaran apa saudara? Yang pertama, bahwa dia tahu segala sesuatu. Yesus tahu segala sesuatu. Saudara, kira-kira Tuhan tahu tidak sih virus corona ini melanda Indonesia, membunuh? Dia tahu. Dia tahu tidak kapan virus corona ini berhenti. Sangat tahu. Karena dia tahu segala-galanya, saudara-saudara. Jadi kita jangan sok tahu. Karena dia tahu segala-galanya, kita berserah. Kita dekat dengan dia, kita bersandar padanya, kita memandang dia karena dia tahu segala-galanya. Dalam kemahatauan, dia percaya pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kemampuan kamu. Kuatkan hatimu sekarang dan bilang, saya masih kuat. Saya masih kuat. Saya masih akan tetap bertahan. Saya tetap akan maju. Dan saya tetap lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi saudara. Saudaraku dikasih Tuhan. Kalian penyerahan yang kedua, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan. Ada pelajaran yang kedua adalah dia punya kuasa atas segala sesuatu termasuk maut. Alkitab bilang, hai maut,
Di manakah sengatmu? Orang yang dalam Kristus Yesus tidak akan pernah mengalami kematian. Makanya dia bilang, aku tidak akan mati. Aku akan hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi bagaimana? Apakah orang Kristen tidak bisa mati? Mati yang mana dulu, saudara-saudara? Mati fisik. Semua bisa mati. Tetapi kita tidak akan pernah mengalami maut. Tidak akan mengalami maut. Karena apa? Kematian buat kita hanyalah pindah alamat dari alam mati yang sementara menjadi alamat yang kekal. Surga, rumah Bapa yang kekal, saudara-saudara. Dia maha kuasa. Dia tahu segala sesuatu. Dia kendalikan segala sesuatu. Dia atur segala sesuatu. Tugas kita hanyalah merelakan diri diatur oleh Tuhan. Merelakan diri diatur oleh Tuhan. Yang Tuhan bilang, jangan. Yang Tuhan bilang, lakukan. Yang Tuhan bilang, kuduskan dirimu, kuduskan dirimu. Kuduskanlah diri kita. Yang ketiga, sudah kalian pernyataan, ya Bapa dalam tanganmu. Apa pelajaran apa? Dia mengendalikan segala sesuatu. Saudara, kenapa Tuhan ajarkan kita taat? Kenapa Tuhan ajarkan untuk kita belajar setia? Karena Dia mengendalikan segala sesuatu. Langit dan bumi hanya Dia ciptakan dengan firman. Kalau badai COVID ini melanda, Tuhan yang mengendalikan, dan waktu tangan turun dan bilang stop, maka stop. Itu sebab gereja harus terus berdoa. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus terus berdoa. Karena yang mengendalikan segala sesuatu adalah Tuhan. Manusia hanya mereka dan keputusan ada di tangan Tuhan. Yang keempat, Dia yang dapat membereskan segala sesuatu. Dia yang dapat membereskan segala sesuatu. Saudara, manusia biasanya kalau sudah pingin sesuatu suka mengacau, saudara-saudara. Tapi ini hebatnya Tuhan, saudara-saudara. Dia Tuhan yang membereskan segala sesuatu. Akibat dosa, seringkali manusia membuat tindakan-tindakan yang tidak beres. Akibat dosa, manusia membuat tindakan-tindakan yang nekat. Dan di tengah kekacauan itu Allah membereskan pikiran kita, Allah membereskan hati kita, Allah membereskan motivasi kita, membereskan hidup kita. Mungkin karena tekanan-tekanan membuat mulut kita tidak beres, sikap hidup kita menjadi tidak beres. Biarlah Tuhan Yesus yang membereskan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang membereskan hari ini. Waktu kita memandang salib dan kita, ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku. Kita jadi ingat, ya Tuhan, Dia bisa bereskan segala sesuatu. Tentara Romawi, dia pikir dengan dia menyalibkan Yesus, dia mengacaukan segala-galanya atau mengacaukan segala sesuatunya. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki berpikir dengan mereka menyalibkan Yesus, mereka bisa mengacaukan segala-galanya. Dia, Yesus, tetap membereskan. Mungkin rumah tangga saudara sedang kacau hari-hari ini karena mulut kita jahat. Mungkin rumah tangga kita berantakan karena engkau suami yang mungkin pelit, minta ampun.
egois dan kepala batu, mau menang sendiri. Doa saya, hari ini di minggu terakhir, atau hari ini sebelum kita merayakan Paskah, biarlah saudara dan saya diberi kesadaran Tuhan. Ampuni aku kalau aku membuat kekacauan. Apa yang aku tidak mampu, ya Tuhan, Engkau bereskan segala sesuatu. Bereskan pikiranku, bereskan perkataanku, bereskan seluruh hidupku. Karena Dia Tuhan. Dia Tuhan yang ahli membereskan segala sesuatu. Yang sudah rusak dibetulkan, yang sudah kacau dibereskannya dengan anugerahnya yang sempurna. Amin. Dengan sak anugerah yang sempurna, Dia bereskan. Yang kelima, yang terakhir, saudara-saudara. Benar, Yesus menentukan kehidupan dan kematian. Bukan salib yang menentukan kematian dan kehidupan. Bukan orang Farisi yang menentukan kehidupan. Yang menentukan kehidupan bukan tentara Romawi yang menentukan. Yang menentukan kehidupan dan kematian hanya Yesus. 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 Saudara, kalau Yesus bilang saudara dan saya belum mati, apapun yang terjadi, saudara tidak akan pernah mati, tidak akan mati. Kenapa saudara dan saya takut mati? Tapi kalau Yesus bilang engkau pulang, pulang, apapun alasannya engkau akan pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Saudara, pastikan hari-hari hidup kita semua lebih tenang. Pastikan hari-hari engkau mengerti Yesus mengendalikan segala sesuatu. Pastikan kita persiapkan diri kita untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah. Karena waktu Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku." Dia Yesus, Tuhan yang teguh dalam segala hal. Itu berarti kalau Dia sudah pilih kita, Dia sertai kita, Dia kuatkan kita, Dia pastikan kita lebih daripada orang-orang pemenang. Amin. Haleluya. Tuhan berikan kemenangan buat kita. Saudaraku dikasih Tuhan, pujian yang mengatakan, nyanyian nomor 230. Musik kita memundur. Pujian ini saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sungguh luar biasa buat kita.
Saudaraku dikasih Tuhan, sementara lagu pujian ini dinyanyikan, saudara-saudara, ada kesempatan bagi saudara-saudara untuk saudara mengambil saat teduh sejenak. Jika saudara ingin datang kepada Tuhan, jika saudara ingin datang di pangku anugerah atau ingin berdoa di depan, kami persilakan. Jikalau saudara ingin membereskan atau saudara ingin meminta kepada Tuhan, ada kesempatan yang baik. Ada waktu yang terbaik buat saudara untuk kembali melihat salib Kristus. Dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan yang teguh, Tuhan yang taat, dan Tuhan yang setia akan meneguhkan saudara, akan menguatkan saudara, akan membereskan pikiran kita, akan membereskan segala sesuatu dalam hidup kita. Saudara, jangan takut, jangan takut. Mari kita berjalan dengan Tuhan dalam kemuliaannya Tuhan. Jangan pernah mundur, maju, maju. Sambil pujian ini dinyanyikan, jikalau ada saudara-saudara ingin datang pada Tuhan, ingin berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, ampuni Tuhan, aku mau membereskan hidupku Tuhan, aku mau Tuhan berjalan dalam hidupku, aku mau Tuhan atur langkah-langkahku. Kesempatan yang sangat baik untuk kita. Oh, haleluya. Jangan saudara pernah mundur. Jangan saudara goyah. Saudara, Tuhan akan atur kehidupan kita. Dia Maha tahu, Maha kuasa. Dia mengerti kelemahan kita. Jikalau engkau ingin berdoa, Tuhan ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, pulihkan ekonomiku, Tuhan berkati. Jangan pernah mundur. Jika ada yang saudara masih ada yang ingin berdoa, mari datang. Mungkin yang ada di rumah saudara-saudara, saudara ingin berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya. Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan dekat dengan saudara. Tuhan tidak jauh, engkau jangan jauh. Oh, haleluya. Engkau anak-anak muda, jikalau engkau ingin berdoa atau ingin menyampaikan Tuhan, Tuhan bereskan hidupku atau mulutku, pikiran, Tuhan jamah. Yesus ada tempat. Dia berkuasa, dia mau tahu, dia mengenal saudara. Apapun persoalan saudara, jangan kau goyah, jangan kau goyah, terus dan terus berjalan dalam kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat bagi kami. Mungkin masih ada yang ingin berdoa, silakan. Sebelum kami mengakhiri, ada kesempatan. Sebelum kita memasuki Jumat Agung atau Paskah, kita akan merayakan, kita akan menjalani Jumat Agung dan Paskah dengan tenang, dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh luar biasa buat kami.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna buat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dia akan bereskan mulut kita. Tuhan akan bereskan semuanya. Kita akan terus menjadi berkat. Saudara akan menjadi berkat. Dan saudara akan menjadi berkat dan memberkati. Dia mengampuni kita. Dia tidak pernah mengeluh. Mesti tetap mengiringi dalam pujian. Masih ada anak-anak Tuhan yang datang di bangku anugerah. Kita menghargai mereka, kita menghormati mereka, dan kita berikan kesempatan buat mereka. Atau mungkin yang masih ada yang ingin berdoa, masih ada kesempatan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dan kami mohon berkat Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang datang berlutut di hadapan. Engkau urapi, Engkau jamah mereka. Engkau dengarkan seru dan doa mereka ya Bapa. Dan juga saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, yang duduk dengan merenungkan dan mereka bersatu di dalam meminta kepada Tuhan. Tuhan, Engkau dengarkan doa-doa mereka. Engkau Tuhan dengarkan seru mereka. Dan juga saudara-saudara yang ada di rumah, mereka yang berdoa, yang bersatu dengan Tuhan. Tuhan dengarkan doa mereka. Hamba tidak tahu Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya Tuhan. Segala apapun yang kami ada masalah, yang saudara-saudara alami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjamah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan berkat yang luar biasa. Anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Bila Roh Kudus Tuhan terus dan terus berbicara, menguatkan dan meneguhkan kami. Terus memberi keberanian buat kami. Terus melangkah maju. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menatapkan langkah-langkah saudara dengan teguh dan kuat. Mari kita menatap ke depan dengan penuh ketenangan dan kemenangan. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman koros, dan setelah itu kita akan menyanyikan bersama-sama Berilah Berkat. Atas nama Opsir Korps 2 Bandung dan seluruh jemaat Korps 2 Bandung mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak dan Ibu Mayor Kasmun hari ini sudah menjadi berkat luar biasa bersama tim yang luar biasa pada pagi hari ini. Puji Tuhan, ibadah Minggu tanggal 3 April, kelas persiapan prajurit tanggal 6 April, persekutuan kaum wanita dan kaum pria tanggal 7 April, gerakan pembawa sulu tanggal 8 April, dan doa pagi tanggal 9 April sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita semua diberkati. Kiranya dari semua benih-benih firman yang telah ditaburkan akan menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kegiatan kita sepekan, kita akan sangat sibuk ya minggu ke depan ini. Hari ini ada sekolah minggu. Guru sekolah minggu Seril Graciela Santu yang akan pimpin acara dan guru-guru kelas yang akan membawakan cerita di kelas masing-masing mulai jam 9. Hari Rabu tanggal 13 April ada kelas prajurit
ada kelas persiapan prajurit jam 7 malam atau jam 19. Hari Kamis tanggal 14 April, ibadah sejam di Getsemani. Di tempat ini kita akan jumpa lagi di tempat ini jam 6 sore. Hari Kamis jam 6 sore ada ibadah sejam di Getsemani. Mayor Hestiana Yamtaharjana dan Mayor Agus Rianta Yamtaharjana yang akan menjadi berkat untuk kita di ibadah ini. Hari Jumat tanggal 15 April, Mayor Wilna UP dan Mayor Justinus UP akan jadi berkat dalam ibadah Jumat Agung pada pukul 7. Pada pukul 7 pagi kita akan ketemu lagi di tempat ini. Dan juga bagi orang-orang tua kita dan adik-adik kita di dalam Zoom. Subtema untuk sejam di Getsemani, bejana kekudusan mendapat teladan ketaatan luar biasa. Subtema untuk Jumat Agung, bejana kekudusan mengalami kasih luar biasa. Hari Sabtu ada doa pagi, selalu ada doa pagi. Tanggal 16 April, Bapak Mayor Mardiudi yang akan jadi berkat di persekutuan doa pagi. Dalam ibadah kesucian, hari Minggu, ibadah Paskah, tanggal 17 April 2022, Letnan Kolonel Lynn Hills dan Letnan Kolonel Cedric Hills akan jadi berkat untuk kita pada ibadah Paskah tanggal 17 April jam 7 pagi. Subtema ibadah, bejana kekudusan mendapat kuasa luar biasa. Tim musik, Saudara Rizal, Saudara Billy, Saudara Panji dan Saudara Alan. Tim multimedia, Saudari Risti, Saudari Bintang, Saudara Stephen dan Saudara Panji. Tetap kita dukung doa untuk pelayanan Korops, pelayanan sekolah dan juga LKSA Putra Maranatha di dalam semua program perubahan dan pengembangan pelayanan. Orang-orang tua kita yang lanjut usia dan dalam kelemahan tubuh tetap kita dukung doa. Semua jemaat Korops 2 Bandung dari anak bayi, anak sekolah minggu, GPS atau orang muda, orang dewasa dan opsir setempat kita dukung doa. Dalam bulan-bulan ini juga ada pokok doa internasional. Selain kita mendoakan pribadi kita, orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita juga mendoakan, ada pokok doa untuk kita mendoakan secara internasional. Untuk sepanjang minggu ini tanggal 11 sampai tanggal 17 April kita akan mendoakan Komando Angola. Ya, yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini tanggal 10 hari ini ya, anak Jason. Tanggal 12 Ibu Ani Mulyani. Tanggal 13 Mayor Mardiudi. Tanggal 14 Saudara Roland. Tanggal 16 anak Nemuel Barnabi Sebastian Kakiai. Dan tanggal 17 Bapak Lili Permana. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Hari ini pembacaan Alkitab sudah sampai di hari yang ke-100, 2 Samuel 19 sampai 21. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Dalam ibadah Jumat Agung nanti kita akan memberikan persembahan salib. Kalau dulu persembahan salib dikenal dengan dana teritorial. Makanya di bagian belakang pada angka 3 untuk persembahan salib itu nanti kalau misalnya ada yang transfer melalui barcode itu di ujungnya ditaruh angka 3. Angka 3 untuk persembahan salib
_DT dana teritorial. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini dan tetap jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi mulai dari hari Kamis. Hari Rabu juga ada ya, tapi untuk kelas persiapan prajurit muda. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari saudara saja untuk berdiri semua. Saudara, sebelumnya kami menyampaikan maaf untuk kegiatan sekolah minggu nanti, khususnya kami mohon mungkin guru-guru sekolah minggu akan bisa bergabung jam 10 karena ada kegiatan juga kami, jadi bisa bergabung jam 10, jadi jam 9 mohon maaf mungkin akan digabungkan dengan jam 10 karena ada kegiatan Paskah juga dari tamu dari UPI, jadi mohon mungkin bisa diatur apakah nanti teman-teman guru sekolah minggu akan datang untuk mengikutinya. Monggo silakan ya bergabung dengan kami ya, yang jam 10, jadi jam 9 ditiadakan. Mari saudara-saudaraku, mari kita pulang dengan berkat Tuhan dan mari kita menyanyi bersama Berilah Berkat-Mu Allah. Berilah berkat-Mu Allahku dari Sion, anugerah-Mu yang jadikan Allah semesta. Roh Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih banyak